Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi wa iqtafa atharahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat subuh yang bersama-sama mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Allah Subhanahu wa taala yang setiap saatnya menurunkan rahmatnya tiada henti untuk kita semuanya. Subuh ini kita semua masih hidup, alhamdulillah. Banyak yang meninggal tadi malam, kemarin, tiap hari, dan kita pun pasti ketika tiba masanya kita tidak lagi bisa menambah amal ibadah, karena hidup itu adalah untuk ibadah dan hidup itu adalah untuk bertaubat. Kalau mati itu adalah inqita ta'alluqir ruhi bil jasadi, terputusnya hubungan antara ruh dan jasad, tertutupnya segala pintu amal, dan tertutupnya pintu taubat. Jadi itu mati ada 3 minimal definisi yang bisa mendekatkan kita untuk mengerti apa itu mati. Adalah tidak adanya hubungan lagi antara tubuh dengan jasad. Yang kedua, tertutupnya amal kebaikan. Jadi kalau ada orang masih hidup tapi amalnya tidak mau bertambah, dalam pandangan agama itu orang sudah mati. Dan yang ketiga, orang yang mati itu adalah tertutupnya pintu taubat. Jadi selama masih hidup, alhamdulillah, subuh ini kita berada di sini, manfaatkan sebaik-baiknya sebelum pintu taubat itu tertutup dan sebelum amal-amal ibadah kita sudah terkunci. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat besar ini untuk bisa bersama-sama beribadah, menambah amal kebaikan, sekaligus untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim senantiasa pula kita kirimkan baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang diutus untuk kita semuanya menjadi contoh, panutan, dan teladan.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada subuh yang penuh berkah ini kita akan mengangkat satu materi terkait dengan salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena beberapa pertemuan materi yang diangkat sebelumnya, ma'asyiral muslimin, bahwa seperti apa kita mengagungkan Allah, seseorang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala itu sebanyak apa pemahamannya dan perkenalannya dengan Allah. Semakin orang mengenal Allah, dia pun pasti akan semakin mengagungkannya. Karena setiap ibadah pada hakikatnya adalah bentuk pengagungan kepada Allah. Kita ini sholat, ini pengagungan kepada Allah. Bahkan dimulai dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Orang berhaji itu juga pengagungan kepada Allah. Setiap kali menoleh ke Ka'bah selurus dengan Hajar Aswad, Allahu Akbar. Kita menyembelih binatang, Allahu Akbar. Selalu ada bentuk pengagungan kepada Allah. Maka raja ritual sewai itu dulu yang pertama. Namegapo tau makasiwiyang melo misogi terlihat aru pak disengengi agai baca nama laku balu-balu agai baca nama sempo dale tak bolo-bolo dale. Karena jangan sampai hanya terlintas bahwa hanya orang yang berhartalah yang dirahmati Allah. Iro tau de kaya gagan kasih namo motoro ede tunu lemeli tau de, tidak begitu agama ini. Banyak orang yang beribadah seakan-akan bukan lagi mengagungkan Allah, wa kabbirhu takbira. Apapun itu, Pak. Sehingga Bapak Ibu sekalian, sadar atau tidak sadar, kalimat yang paling sering kita dengar di dunia ini setiap hari dan kalimat yang paling sering kita ucapkan adalah Allahu Akbar. Yaru kalimat kami namega tingkalingar sempajak Allah, mikiro Allah, bangi tahu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kama sita aja memang aku malap pak itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah itu mau diagungkan, tapi bagaimana mengagungkannya jika kita tidak mengenal keagungan Allah? Makanya sepakat para ulama bahwa selain ilmu tauhid, kesemuanya adalah ilmu furu'. Mau itu terkait fikih dan seterusnya, kesemuanya itu adalah bagian, hanya cabang daripada ilmu tauhid. Ilmu yang paling mulia, fa'lam, ketahuilah, la ilaha illallah. Esakan Allah dalam segala hal. Mataku berkedip itu karena keesaan Allah. Setiap langkahku itu adalah karena keesaan Allah. Hati ini lemah bergantung kepada Allah. Hati kita lemah bergantung kepada Allah karena kita tidak melihat keesaan Allah itu dalam segala hal. Kalau kita sudah melihat keesaan Allah setiap saat dalam segala hal, maka pasti kita akan selalu bergantung kepada Allah. Saya kembali, salah satu nama Allah, satu-satunya cara untuk bisa mengenal Allah adalah Bapak Ibu sekalian dengan mendalami nama-nama dan sifatnya. Ingin mengenal Allah secara benar, utuh, sempurna, kita kenali nama-nama dan sifatnya. Untuk pertemuan kali ini dan mungkin beberapa pertemuan yang akan datang,
kita akan mengenal satu nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Kafi. Al-Kafi bisa diterjemahkan, Al-Kafi ini adalah Maha mencukupi. Mencukupi Bapak Ibu sekalian itu terkait atau hubungannya dengan kebutuhan. Ini mesti menjadi keyakinan yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, bahwa Allah itu Maha mencukupi semua kebutuhan. Kenapa ada orang yang tidak cukup? Jadi Allah Maha mencukupi terkait dengan kebutuhan, tidak terkait dengan angka. Jadi kebutuhan kita sebenarnya Bapak Ibu sekalian itu tidak terkait dengan angka. Banyak orang yang income-nya lebih banyak, gajinya 50 juta, ada pula yang hanya gajinya 5 juta. Kenapa justru yang 5 juta ini terkadang cukup, tapi yang banyak tidak cukup? Siapa kita, Pak? Apa yang membuat orang, bapak-bapak dan ibu sekalian, tega sampai hati mengambil hak orang banyak? Padahal kalau dilihat gajinya, sila dapat capu. Jadi Allah mencukupi tidak terkait dengan jumlah. Kenapa bapak-bapak dan ibu sekalian? Banyak itu bukan cukup, dan cukup itu tidak mesti banyak. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala kita meyakini Allah itu Maha mencukupi, Allah mencukupi dengan pemberian-pemberian, dan Allah pula mencukupi dengan perlindungan-perlindungan. Jadi ada orang yang cukup, sebenarnya hartanya cukup, tapi ketika Allah tidak lindungi hartanya, tak terima mendega kiritekan orang parana, tapi laba bawang gagaya degaga angka dari sisi pun Allah Ta'ala. Tapi ketika Allah sudah mencukupi kita bapak-bapak dan ibu sekalian, bukan hanya memberikan hal-hal yang baik yang kita inginkan, tapi Allah pun memberikan perlindungan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Aku nirpak betina pun Allah Ta'ala tu mapak gana, angka tahu liwa egan nagagana, tapi liwa pegan na perluangi. Mega iti mena modalaki, mega pimelo enai wai. 100 juta gajinna, tapi na perluangi kemana itu anak-anak? Maka solama dengan engkau itu bayi na tapamumpu mana ngindra na siya kaikan ampigang. Engkau itu tapanakan adalah sakalaleyan. Mesti aku pa Singapura makmura. 700 juta napawad di gana na burar. Alawli sunala siya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan selalu lihat cukup itu banyak. Karena buktinya banyak orang yang banyak tapi tidak cukup. Maka yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mencukupi 3 juta, 4 juta, 5 juta gaji makuliah mana dengan anak, insya Allah cukup itu. Nanti di akhir bagaimana cara mencukupinya? Telepon Allah Ta'ala tafarrak li ibadati, pakanjaki bani pakasiwiamu namanya itu mulai topagan. Kung katau mega dina mega gajinan, nah dina melo gena, bisa dipastikan orang itu ibadahnya rusak. Kung katau mega ni dina, nah dina mega na masolang ipakasiwian itu tahu itu, majapak kasiwian itu. Karena orang yang baik ibadahnya, tafarrag li ibadati, pakanjaki bani pakasiwiamu, upak gena ke kopolemu.
Dene masa namaiga ipolean tapi deto namaiga mina lawi. Maiga me masa polena tapi mega pimelo ina lawi, mega pimelo ina balanca. Ma ganitan na karapi-rapi. Allahul Kafi. Allah itu Maha mencukupi. Harus menjadi keyakinan. Karena memang kecukupan kita hanya ada pada Allah, bukan sama siapa. Ini tu namanya tahu malepa nasabak nasan ye miromu lepak ganakan. Tapi ketika kita melihat bahwa cukupku hanya di tangan Allah, ketika Allah tidak memberikan rasa cukup, siapapun, sebesar apapun, sebanyak apapun, namo pek kue ganna ko po ngala taala doy na may paganna kakapole. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi di pembukaan saya membacakan satu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nas, wahai semua manusia, bukan cuma orang beriman. Antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ganiyul hamid. Wahai sekalian manusia, semua manusia, bukan cuma orang beriman saja. Antumul fuqara ilallah. Kalian sangat butuh Allah. Kalian semua sangat membutuhkan Allah. Artinya ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita merasa butuh kepada seseorang. Silahkan, tidak apa-apa. Kebutuhan kita kepada seseorang tidak akan cukup. Mungkin saya bisa berikan uang kepada anak saya satu hari yang kecil-kecil 5.000, 10.000. Sebanyak apapun pemberian orang tua, aja lalo tatuang ya aja talagai iya tu mana. Namo pek kue gana de to nagan. Namo pek kue gana de to nagan. Karena cukup kita hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayuhan nas antumul fuqara ilallahi. Wahai sekalian manusia, betapa kalian sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita butuhkan kepada Allah segala sesuatu. Perlu terikuang Allah ta'ala, bapak-bapak dan ibu sekalian. Saya katakan bahwa tidak ada satu kekuatan terkuat yang totalitas kekuasaan yang terbesar pada diri kita, bapak ibu sekalian, selain Allah. Kalau kita sudah merasa tidak bisa lagi dikuasai ibu sama bapak, lepaskan, bisa lepas. Adukan gugatan cerai, lepas itu. Kita tidak bisa dikuasai, tidak mau lagi dikuasai sama atasan, mengundurkan diri, lepas itu. Dulu kita selalu bergantung, bapak ibu sekalian, semuanya dari orang tua. Ternyata orang tua katakanlah sudah meninggal, ternyata saya bisa. Itu karena Allah semua. Semua ketergantungan kita di dunia ini bisa lepas dan tidak akan apa-apa. Tapi salah satu ketergantungan yang tidak bisa dilepaskan sama sekali adalah ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup dan mati kita ditentukan oleh Allah. Kapan kita mati, itu yang menentukan Allah. Siapa yang sakit hari ini, apa yang terjadi sepanjang jalan Pinrang sampai Makassar, berapa kecelakaan, Allah atur itu. Satu-satunya kekuatan terkuat totalitas dalam hidup ini hanya Allah. Allah tadi katakan bahwa wahai sekalian manusia, kalian sangat membutuhkan Allah. Kemudian Allah mengatakan wallahu huwal ghaniyul hamid. Adapun Allah, dia yang maha kaya,
semua kebutuhanmu ada pada Allah. Coba Pak, kuirita iya we, ayat ewe. Manusia sangat butuh kepada Allah. Kenapa? Karena wallahu, adapun Allah huwal ganiyul hamid. Semua kebutuhan kita itu ada pada Allah. Sini nata perlu ame kemana ku penglatan. Makanya bapak-bapak dan ibu sekalian, tipe sebagian orang di dalam mencari keinginan dan kebutuhannya, kecukupannya itu banyak orang yang salah. Kenapa bapak-bapak dan ibu sekalian? Sebahagian besar orang melihat bahwa hasil yang akan dia dapatkan tergantung ikhtiar dan usahanya. Kada yuko magalak mo ko tumakari sumega malolong ako tu. Seakan-akan ma'asyiral, kebutuhan atau kecukupan kita itu ada pada ikhtiar yang maksimal. Padahal yakuirita iya bapak-bapak dan ibu sekalian, kita disuruh bapak-bapak dan ibu sekalian untuk berikhtiar, untuk berusaha, tapi tidak usah terlalu overdosis, mati-matian, tammatinro, tidak mengenal pagi, petang, siang, malam, peras keringat, banting tulang. Karena bapak-bapak dan ibu sekalian, cukupnya kita bukan di situ, ada di tangan Allah. Maksud saya bapak ibu, silahkan ikhtiarlah yang biasa-biasa saja. Tapi yang tidak boleh biasa-biasa saja, ibadah, doa, tawakal. Dinawat di biasa-biasa pak kesibian. Nami kita tahu, okoi makarisui liwak batina. Ikhtiarnya bapak-bapak dan ibu sekalian yang luar biasa, tapi lemah di dalam berdoa. Yukiri teh hibami matu batina makura, tapi malam malak dak pak kasiwian. Nah sabana asanya sele okoi riso asele angkai kopong alata. Ini harus jadi keyakinan. Semua terkait dengan aqidatut tauhid. Lemahnya hati kita bergantung kepada Allah hanya karena kita tidak melihat segala sesuatunya ada di dalam keesaan Allah. Tapi kumakiro tangai bapak-bapak dan ibu sekalian, oh ternyata semua cita-cita saya, harapan saya, kebutuhan saya ada di tangan Allah. Maka saya berusaha bapak ibu sekalian aja mau nanya alamati. Kamu tahu liwarisona di nasiana naruntu. Tapi coba orang perhatikan orang yang punya usaha, dia berikhtiar, ikhtiarnya biasa-biasa, waktunya banyak ke masjid. Ikhtiarnya biasa-biasa, tapi doanya, tawakalnya, ibadahnya ini yang luar biasa. Karena kebutuhan saya ada di tangan Allah. Tapi jangan pula kita tidak berikhtiar. Itu pun sesat. Ya kung kataw din akareso nakade iya dali po ng Allah Ta'ala maturay na mo dito makar. Ini salah. Ini Jabariyah ini. Tapi kung kataw sitaw din na pakidokili liman na ti cik di minabaw po ti mapala bawan din akareso bapak. Ini pun salah. Maka Ahlussunnah wal Jamaah bapak ibu sekalian, berikhtiarlah bapak-bapak dan kita berikhtiar bapak ibu sekalian biasa-biasa saja, kalaupun itu maksimal masih dalam batas yang rasional. Jimi masa jamangi tapi kena dapi waktu sampajang. Tapi kui rumah kerja sih dapi waktu sampajang. Ipa si lula mana deh? Orang ini melihat bahwa hasil yang dia dapatkan ada pada ikhtiarnya. Itu akidah yang salah. Wallahu wal ganiyul hamid. Semua yang saya butuhkan ada pada Allah, bukan pada usaha saya. Cedem itu pak, cedem miripin ralian itu pinadia kade. Iya dalek ya wega. Okomi jama-jamang ya nade ini wani. Tapi dari ayat ini tadi kita memahami
antumul fuqara, kalian sangat butuh Allah, dan semua yang kalian butuhkan ada di dalam kekayaan Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, fokus ibadah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Az-Zumar ayat 36-nya, Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alaisallahu bikafin abdah." Alaisallahu bikafin abdah. Hanya satu kali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan namanya di dalam Al-Qur'an seperti ini. Kafin, Al-Kafi. Walaupun banyak di dalam Al-Quran kalimat-kalimat mencukupi, tapi itu adalah kata kerja Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal kecukupannya terhadap hambanya. Alaisallahu bikafin abdah. Bukankah hanya Allah yang mencukupi hambanya? Bukankah hanya? Ketika muncul kalimat hanya, tidak ada yang lain. Jadi bapak-bapak dan ibu sekalian, kita membaca hanya itu tauhid, Pak, tauhid. Iyyaka na'budu. Hanya Engkau yang saya sembah. Hanya kepadamu pula saya meminta pertolongan. Ayat ini ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala alaisallahu bikafin. Bukankah hanya Allah yang mencukupi? Artinya ma'asyiral, ketika Allah tidak memberikan cukup, kemanapun kita pergi pasti tidak akan pernah cukup. Kita tidak akan pernah temukan cukup kepada siapapun. Cukup kita hanya ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bantu kata kerjanya dalam Al-Quran kita temukan beberapa, termasuk wakafa billahi wakila. Cukup Allah wakil kita dalam segala hal. Sebaya tu tahu madari tiun rik gatung imah kade masolah ka kutani alena man rasa ka kota idi mitu namo alena ditunul limiwele nama tu kenakan naisara. Kita mau gantungkan kepada seseorang hidup ini, Bapak Ibu sekalian, alena lagi tu dia nak kena, maka biasa-biasa saja. Semakin kuat cara kita bersandar, bertawakal, menyerahkan hidup ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bapak-bapak dan ibu sekalian, kita pun akan semakin menemukan muruah kita, harga diri kita, bapak-bapak dan ibu sekalian. Wa kafa billahi wakila, cukuplah Allah sebagai wakilku dalam segala hal. Siapa kau nak tuju-tuju ki jerepa napa geroh itu nabi tersasa kayak kau nak repa nak tuju khususan ya ban napi gay mu baca ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits. Allahumma aslih li sya'ni kullahu, ya Allah paket tak kemana kak sinin najamah urus kemana kak sinin najamah. Jangan kau serahkan urusanku kepadaku untuk saya urus, walaupun hanya satu kali kedipan mata tanpa pertolonganmu. Wih kanjak pebatina sandri degaga calace dem kekak tu di sandre pakat tak kemana kau urus aku megalado urus aku anakku seko maku dia seko katoni ko kampung ateng katoni ko aleku lagi de ule maga nyer. Jadi pakanjaki bateta sandre aja tatuang elit. Inna kafainakal mustahziin, sesungguhnya kami akan mencukupimu dari orang-orang yang melecehkan dan orang-orang yang menghinakan. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, pengantarnya bahwa Al-Kafi itu kita ingin Bapak Ibu sekalian, kenapa kita bahas ini? Tujuannya Bapak Ibu sekalian agar supaya
Kita jangan berprasangka buruk kepada Allah. Kita semua mati wafat dalam keadaan berprasangka baik, bahwa duniaku, kebutuhanku, cita-citaku, harapanku hanya ada di tangan Allah, bukan di jabatan ini, bukan di posisi ini, bukan di banyaknya. Karena Allah itu mencukupi lahiriah dan batiniah. Apalagi bahas ini matu kecukupan Allah dari segi batiniah. Banyak orang yang diberikan kecukupannya lahiriahnya kuirite, wih pakai namo paji itu di natu pade, atau namo pade natu pade, gana tu agak gana penghasilannya memang, tapi dia tidak diberikan Bapak Ibu sekalian batiniah. Dia tidak diberikan tauhid, dia tidak diberikan sunnah, tidak diberikan istiqamah, tidak diberikan tawadu, tidak diberikan zuhud, tidak diberikan jiwa pemaaf. Apa artinya kecukupan lahiriah tanpa kita mendapatkan kecukupan batiniah? Kita mau duduk seperti ini batiniah. Banyak orang tidak punya waktu ini. Gajer wani-wani cuma bawa telitu dalam ke masjid, apa gunanya? Ini batiniah, ini mahal. Orang kaya tidak bisa beli dengan hartanya. Duduk mendalami agama, kesungguhan Bapak Ibu sekalian mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih dekat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Kafi, Allahul Kafi, Allah yang maha mencukupi, memiliki dua pengertian. Pengertian pertama, Al-Kafi bih. Pengertian yang kedua adalah Al-Kafi anhu. Al-Kafi bih, yang kedua adalah Al-Kafi anhu. Artinya di hadapan mata kita, di hadapan kehidupan kita ini Bapak-bapak dan Ibu sekalian, ada dua rasa butuh kita kepada Allah. Dua malak dayak perluar di Allah Ta'ala. Ada hal-hal baik yang kita inginkan, dan ada hal-hal buruk yang kita takutkan. Hanya dua itu Pak. Ya kung kaniro dua polemana minimina sakta ya dua. Hal-hal baik yang kita inginkan banyak, tapi hal-hal buruk yang kita takutkan juga tidak sedikit. Kalau hal-hal baik kita sudah dapatkan, tapi hal-hal buruk selalu datang, apalagi nih nariko hal-hal baik tidak datang, hal-hal buruk semakin banyak. Tahu marepan ya tu, tahu masisan ya tu. Dia na boleh dicengi, abalasi tumpu-tumpu, sisinli-sinli. Itu ada sama siapa? Bukan ada sama siapapun, apapun kekuatannya, kekuasaannya, bukan ada sama siapapun. Itu hanya ada pada Allah. Hal-hal baik yang saya inginkan ada pada Allah. Saya pun membutuhkan perlindungan dari apa yang saya takutkan, itu juga ada pada Allah. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal-hal baik yang kita inginkan begitu banyak. Magaluki yelo hidup pamana resu. Makanya Andre, alhamdulillah pinrang secara umum, walaupun masih ada sebagian kata-kata orang okubosi. Tuma kademega tahu pakanna mapuliang malolongang si diheto 65 70 kar. Alhamdulillah matanamanat. Itu keinginan hal-hal baik seperti ini Bapak-bapak, dan kita menginginkan income atau pendapatan bulanan kita selalu meningkat. Wih, 577 jamang nih, 57 jamang. Itu hal baik yang kita ingin, itu namanya Al-Kafi bi. Tulur melo 77 jamang. Timelo ki madisimana ngana ta anak ta dua telu anak ta apu ta betal na pudo madisimana kumbo.
Angka mana bolana puramana itu hal baik yang kita inginkan. Tapi di balik hal baik itu ada pula hal buruk yang kita sangat takutkan. Bagaimana kalau tiba-tiba hari ini kecelakaan salah satu di antara dia? Siapa yang bisa kasih perlindungan itu? Itu hanya ada di tangan Allah. Tiba-tiba datang penyakit, tiba-tiba datang musibah, tiba-tiba kebakaran, tiba-tiba longsor, tiba-tiba gempa bumi. Banyak hal buruk yang kita takutkan. Maka Bapak Ibu sekalian, Al-Kafi, Allahul Kafi. Kedua hal ini, baik itu kafi bi atau kafi anhu, semuanya hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sekali lagi ma'asyiral muslimin harus menjadi kekuatan akidah, menjadi keyakinan, tidak ada keraguan di dalamnya bahwa kebaikan yang saya harapkan ada di tangan Allah dan keburukan yang saya takutkan hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Pelindung. Masyarul muslimin dan muslimat, bapak-bapak dan ibu sekalian, saya kira seperti inilah apa yang sempat kita bapak ibu sekalian bahas pada kesempatan kali ini. Sekali lagi dengan tujuan rubah cara pandang kita terhadap kehidupan terkait dengan kebutuhan. Kebutuhan kita ada di tangan Allah. Kebutuhan kita tidak selamanya ditentukan oleh usaha kita yang maksimal. Usaha itu kita mesti berusaha, akan tetapi hasilnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menentukan. Hal-hal baik yang kita inginkan semua ada di tangan Allah. Hal-hal buruk yang kita takutkan hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Melindungi. Saya kira seperti ini ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu sekalian. Seperti biasanya, jika ada hal yang ingin diperjelas, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustaz atas kesempatan yang diberikan. Jadi mengenai Allah Maha Mencukupi, kami coba menarik kepada hal yang lebih luas, yaitu kecukupan yang ada di langit, yang ada di bumi. Kita tidak bisa pungkiri bahwa Indonesia ini adalah salah satu negara yang sangat-sangat melimpah kekayaannya, dan itu sangat memenuhi semua kebutuhan manusia yang hidup di Indonesia ini. Dalam perjalanannya, manusia membuat regulasi sehingga kebutuhan-kebutuhan yang tadinya dapat memenuhi semua kebutuhan manusia itu terhambat oleh kebijakan tadi, sehingga artinya muncul, biasa kita lihat di media, ada mafia tambang, mafia gas. Karena kita ini semua dimensi kehutanan semua sudah lengkap. Hutan yang luas bisa mencukupi oksigen seluruh masyarakat. Nah, ini tadi regulasi yang dibuat yang menghambat sampainya kebutuhan itu, atau sebagian kebutuhan tidak bisa tersampai kepada manusia. Jadi yang saya tanyakan nih Pak Ustaz, kira-kira pandangan Ustaz mengenai pembuat kebijakan yang seperti ini, ngasih Pak Ustaz. Mata Andrila ada saya itu. Saya cuma ingin sederhanakan. Sekali lagi, butuh itu ke apa, cukup itu tidak, bukan banyak. Dan banyak itu bukan. Kalau kita bandingkan Bapak Ibu sekalian kehidupan orang-orang yang Allah muliakan
sebelum kita, dibandingkan dengan kehidupan kita saat sekarang ini, katakanlah para sahabat sandalana lagi dina pada sandalata. Inilah pentingnya nanti Bapak Ibu sekalian, cukup lahiri dan batiniyah, kecukupan batiniyah. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada kita kecukupan, katakanlah kecukupan batiniyah, lihatlah orang Pak angkat tahu tak pampengat di AC umpama hari Jumat ini kasih uang 100.000, ada yang sampai menangis menerima uang 100.000. Tapi angkat tahu 10 juta nak terima saya kecil sekali. Apanya yang berbeda? Yang berbeda itu adalah jiwanya, jiwa, hatinya. Dan ketika hati sudah lapar, satu-satunya lapar yang tidak pernah kenyang, lapar hati. Ya kuati nama liwasang deka sonati. Maka laki-laki pembuat kebijakan, ai dia naje naisa makok. Namo je ini makok tu, ni patato do ite ko yaliki dui. Maka tan nama sona aja natali tahu apa aja itu mah ini ditahu me rimpa. Coba gere rimpa tial itu. Jadi bapak-bapak dan ibu sekalian, maksud saya ya melo dampak kaya jaga pada pekan ini alewe Pak. Panakan nama anak itu. Dia naga kata unasa. Kalau kita mau jujur bapak-bapak dan ibu sekalian. Sabah khisalun khamsun. Kata Rasulullah SAW, angka 5 gagah, ia ko boleh je 5, pasti boleh 5 gagah. Kalau sudah merambah perzinahan, muncullah penyakit aneh, dia mulai burai. Ia ko toma perintah tadi na jagai kita na puang Allah Ta'ala, kekayaan alammu akan dikuasai orang lain. Kodena na yulik jagai agama. Iyo ko iluta-luta ni agama na po ng Allah Ta'ala, pada iku na to siyamba amba. Tema ko ko siyamba amba, si lalo na si kadol, malagay si. Agama nang. Jadi intinya ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa yang kita bahas ini, bahwa kecukupan yang kita maksudkan ini, kita memang sangat membutuhkan kecukupan lahiriah, kita pun sangat membutuhkan kecukupan batiniah. Kalau tentang regulasi, aturan-aturan, kekayaan alam memang sangat melimpah. Tapi maka di Allah Ta'ala, wala anna halal qura amanu wattaqau. Kuncinya saja, kalau mau nikmati itu, tumelo pada cengi kampota. Kita ingin memperbaiki bangsa negara kita ini bapak-bapak dan ibu sekalian, ya ko Ibnu Taimiyah maka pada pakanjaki ni pale alimu jolo. Tegakkan Islam di dalam dadamu, maka akan tegak Islam di dalam negerimu. Jadi namo melo kita tegakkan kebenaran dengan undang-undang tidak bisa. Ya undang-undang mitime pakanjaki. Dia nule makanja kampung dia nule. Ya natania tahu iya riolo de to nasi aga undang-undang maka kanja kampung, tapi makokot megala ada ni undang-undang pede macato ni te leser tanya undang-undang imaja. Tegakkan Islam di dalam dadamu, maka akan tegak Islam di negerimu. Pada pakanjaki wialemu ya ko makanja mana ni teh makanja namo dega undang-undang makanja tu ya lupa tu dega undang-undang. Banyaknya kasus pertanahan bapak-bapak dan ibu sekalian, si tuntut teh dega surah dega surah maka je pen ini tadi lo ya nak ada anu mu itu anu tatongan itu palani dega ga surah sabab makanja itu riolo, tapi makoko angkana surah si topo surah pikku carana 2 sertifikat.
Marca memang di kampung apa undang-undang itu pakanjaki. Nah tanya ya rupa lula deh ya rupa kanjaki tegakkan Islam di dalam dadam. Maka akan tegak pula Islam di negerimu. Saya kira mohon maaf Pak seperti itu bersilat ya Pak. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceramah subuh ini sangat indah dan enak sekali kita dengar. Apalagi membahas hal-hal yang keseharian kita yang kita lakukan. Yang pertama Ustaz, yang saya simak bahwa kita hidup ini pasti kita akan mati. Mau kemana pasti mati. Pada awal kehidupan kita, roh itu diberikan oleh Allah kepada kita. Pada saat kita keluar, itu sangat suci dan bersih. Nah pada akhirnya nanti setelah kita kembali menghadap kepada Allah, jika roh ini kita tidak pelihara dan kotor dengan kehidupan keseharian kita selama hidup, apakah roh kita juga ini akan diterima oleh Allah? Itu satu Ustaz. Kedua, kita melihat hamba Allah ini setiap saat zikirnya luar biasa. Kadang tidak lepas zikir di mulutnya, tetapi perbuatannya sehari-hari juga kelihatan tidak sesuai dengan harapan zikir yang diucapkan itu. Sehingga apakah zikir ucapan ini yang dimaksud dengan zikir, atau yang mana soalnya zikir yang sebenarnya itu Ustaz? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi pertanyaannya bahwa tadinya kita tidak pernah ada dosa, tapi semakin bertambah umur bertambah lagi. Hari ini dosa, besok bertambah lagi, besok bertambah lagi. Kenapa? Pertama, karena kita memang tidak maksum. Tidak maksum. Satu-satunya orang yang terjaga dari dosa hanya Nabi Muhammad. Apa hikmah di balik dosa? Artinya seakan-akan Allah memang menjebak kita supaya berdosa. Bagaimanapun usaha kita, Bapak Ibu, tidak bisa hari ini tidak berdosa. Mohon maaf ya, tanda kutip Bapak Ibu sekalian, Allah menjebak seakan-akan kita memang harus berdosa, mesti punya dosa. Banyak hikmahnya. Kita bisa memahami sebahagian rahmat Allah itu dari dosa. Wih Raja Pamasi kopong Allah Ta'ala nak dampengi dosa aku pelik komakoka. Tawwabun, Ghafarun, Maha pemenerima taubat, Maha menerima ampunan. Tidak ada artinya dua nama Allah ini sekiranya tidak ada yang berdosa. Kita ingin mengenal bahwa betapa Allah sang penerima taubat, Maha mengampuni. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, dari sekian banyak hikmahnya, kenapa kita tidak bisa menghindar sama sekali, bersih sama sekali? 10 tahun ini betapa banyak dosa kita Bapak Ibu sekalian. Kenapa kita tidak bisa seperti itu, menghindari, supaya kita jangan angku aja takaboro, janganlah terlalu memandang hina pendosa aja nata curita itawe nasabak namanya diangkat dosa ata paya kong katau malampu pawi jana tawe pasti jana yertau na curita engkau kualina itu engkau kualina itu tajamui. Makanya kalau ingin terhindar dari keburukan yang kita saksikan di saudara-saudara, tidak usah cerita, karena itu pasti datang juga untuk kamu. Pak Balet tu ya no, ay namanya ko Pak Balet tu. Upan na ta cerita jana te engkau tu yero si Pak emak dakki oke itu. Kecuali itu bisa menjadi peringatan, hati-hati kina, hati-hati ki. Papati ka itu. Magala tu minra de nawajay, de no marigagai power ko. Maka solame matuiha. Ya, migala dan itu tahu na laduina ya makutu tu macam minra denis sangi wajah. Maka sana denis sangi singa, denis samak.
Jadi Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi tadi yang pertama Bapak Ibu, awalnya kita bersih. Semakin bertambahnya usia pedik talita tambah mater itu dosa apa dena apa aja tambah. Dan kita akan tahu bahwa betapa Allah Subhanahu wa taala sangat pemurah. Allah membuka juga satu pintu di sana, namanya pintu taubat. Di sana ada pintu dosa. Siapapun tidak bisa berlepas diri sama sekali, bersih dari dosa. Karena di sana Bapak Ibu sekalian juga Allah buka pintu taubat. Tiji Bapak, napa itu tu masam pajanang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imam Mekah Bapak Ibu sekalian Sufyan bin Uyainah, lama sekali dia butuh waktu Bapak Ibu sekalian untuk bisa sampai kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hati-hatilah dan apa namanya ia raya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa demikian Bapak-bapak dan Ibu sekalian? Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala pujianku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dina paja no papinya memu. Na dina paja aku sos sumangolo. Dicet taliangka tapi jaku mita di menre. Ar-Rahmanir-Rahim. Batua akamasih teriatata. Tite pak baton akamasih na pong purki maki gua dosa magi na tapang kaperingarang astagfirullah salah jam-jamangi. La ilaha illallah. Allah yang memberi itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Adam alaihissalam, fatalaqa Adamu min rabbih kalimat. Silalona pura maki gua dosa Nabi Adam. Kemudian dia ajarkan makwa carana tobat. Batu apa pakka masih nopong Allah taala. Asosoi pakacai-cai nadi nama cai. Kita selalu pancing Allah mar. Tipe karidi-ridi. Tali nalemoki pakka masih nalemoki pak pinyaman. Engkau itu tahu. Deje na sampajan tali mapa karidi-ridi. Tapi dia nak karidi-ridi aku ngalata. Tali nalemu ya sidisi ngalemu ya. Nyapa tiri nape cicakin apa karede-rede apalagi kong kanon rota itu ipo ngalat keagungan Allah aku asana po ngalata de na karede-rede ya nyapa ini napa ya si kete mini solangi tau masa depan na tau wija-wijan na tau. Jadi Allah itu Pak Maha Kuasa, tidak langsung ingin menghukum. Beda kalau manusia Pak. Allah Maha Kuasa perkenalkan dirinya, alhamdulillah saya terpuji, Rabbul Alamin wa turkamanaku Ar-Rahmani masaka pamasikul. Allah tidak langsung beri perintah Pak, itu biasa kupunggawa itu tak pemagala mah perintah, tunjukkan power kekuatan maka aku tapi pengalat Ta'ala saya terpuji wa turkamanaku pakat. Ar-Rahmani saya maha pengasih, Ar-Rahim saya maha penyayang. Itu tuh dikagak perintah nah? Ternyata pemerintah Pak. Dia tampakkan kasih sayang sebagai penguasa. Terus yang kedua tadi Bapak Ibu sekalian, zikir. Kenapa ada orang yang berzikir? Ya zikir itu Bapak Ibu sekalian jangan diartikan hanya berbusa-busa di mulut, kan, tetapi zikir itu bapak-bapak dan ibu sekalian usahakan di hati, walaupun memang mengucapkannya adalah Bapak Ibu sekalian, kata para sahabat, seandainya ada hal yang paling berharga dari emas, itu pula yang aku simpan. Ini ketika turun ayat alladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah.
Kedai sahabat cebeningan kaga wading iparakai. Nanya ulawangi ia tono ku parakai nak kada Nabi sallallahu ia gaga wading mu parakai aja lalu mu pasangi merosi di lisanan dzakira. Hatimu selalu mudah menyebut Allah, hatimu selalu mudah, lisan yang selalu mudah menyebut nama Allah. Jadi memang penting. Tapi sikirnya hati ini juga bapak-bapak dan ibu sekalian, itu juga penting. Mestilah tu hati pak. Engkau tahu makalah masih kiri sesuai dengan pertanyaan beliau bapak ibu sekalian. Tapi kuiritai pangkaukan nasason. Ya koya lihatlah kebaikan itu sebagai kebaikan, dan lihatlah keburukan itu sebagai keburukan. Itimba-timba mana moje tu mapa kaya rotau de lalo na sikri na kedosala kama kami ropa angka motu ne pasibaliang ima timbang ya wat di mejanji maka da maka apa ima tu ya tu pada mi ko tu maka da aga hukum na tau mapuasa na de na sempanya aja nanti pasti beli-beli yang ngiro gaga seakan-akan maka dia ku makanja ni teh desi senagajana kanja meseng putih sasa. Saya pun yang berbicara seperti ini bapak-bapak dan ibu sekalian, siapapun muka mana moja jadi aja nata minta maaf ini ya ilat-ilat ini role aja nata itu maaf pasang pajak bawah miaha taruh nih mapa aku dina sampajang liwa pakalelen nah betul je na salar ya engka mana mau tu tumpuk na ya engka mana tumpuk na pak lecen nang katumpuk na ya rumatu jana engka mato hisap na ya tu kona pahan ni matu maka de mak sikiri ka pak birjama ka umakalele to iya na matu kangkang iparutu-rutu manang gangkana bangkaro ka sori mondin na puang Allah taala napa jai mau tu matu paring kelingai mimat ya jangan putus asa. Alhamdulillah aku masam panjang mapa cebede itu na asam panjang ya nama kata kalele pangkaukan ya. Ini bismillah selalu kita punya pandangan positif kepada saudara kita, hidayah Allah akan berikan kepada siapapun yang dikehendaki. Saya kira seperti itu bapak-bapak dan ibu sekalian. Tadi ada satu dari bapak tadi terakhir ya, sudah hampir jam 6. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita, saya teringat dengan dua ayat yang Allah katakan di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Yang kedua adalah di surat Jum'ah, apabila datang seruan Allah maka tinggalkanlah urusan di dunia ini, setelah itu anda bertebarlah di muka bumi untuk mencari rezekinya Allah. Yang saya mau tanyakan Pak Ustaz, kadangkala kita melihat saudara-saudara kita, kalau yang diberikan Allah yang dikehendaki kadangkala lupa daratan itu. Ia pirona mainga kok pacoba nah napa milo tulu ko pengalatala, tapi kalau kebaikan kadangkala lupa. Inilah yang perlu kita simak, kira-kira kiat-kiat apakah yang harus kita lakukan Pak Ustaz sehingga baik pacoba maupun rezeki yang diberikan Allah kita tetap istiqamah untuk mengingat kepada Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya betul. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Di balik ayat ini ada satu ayat di dalam Al-Quran Bapak Ibu sekalian, kita semua hafal dalam surah Al-Mulk. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dia yang menciptakan mati dan hidup sebagai liyabluwakum, ujian.
Betul, segala apapun yang kita hadapi itu adalah ujian. Bukan hanya kematian ujian, bukan hanya keterbatasan materi ujian. Sangat berbahaya kalau ada sesuatu di dunia ini kita tidak melihatnya lagi sebagai ujian. Iya je tu liwar rajin apa Bapak Ibu sekalian tu makade tu sabara umpama magampa sabara eko degadui. Tapi liwa para rajin na sabara eko kadui wat dia lihat tapi tu makade ajak dena wat ding. Ya apa ko degadi ta? Sabara ki magampa mau sabara apa degaga. Yang paling besar cobaannya itu orang kaya ini. Angka dina wak dina liang ini tapi kabar ni pero dia kada tu sabara ikala memaki icau memaki tapi ko tu matandre pangka ena ngani kita wena dina ya rigaga iya to ngano tahu hebat tu nanu ka tahu tapi di mematule mewe pakoni tu sabara maniaga na mesti go orang ina di mematone hule mewa tapi ko punggawa kak mo ngani kak mo cerita-cerita kak ai wajar lo kamu aja tapi saya bisa bersabar. Ini yang jadi istimewa. Sekali lagi sangat berbahaya kalau dunia ini kita tidak melihatnya lagi sebagai ujian. Jangan hanya orang miskin sabar ya maku mati tu nani kipong de namu tahu sogi uji itu. Siapapun di dunia ini Bapak Ibu sekalian, bahkan ada firman Allah, siapapun ini, apakah itu adalah istri ujian, anak ujian, hartamu ujian, liyabluwakum, ujian bagimu, ayyukum ahsanu amala, siapa yang memiliki amal terbaik. Jadi kemana Pak? Ya. Aja nama mapai ibawa yasam ujian. Namo ya tu macam ning ujian tu. Namanya itu macam aja tataka lupa waram parata ye pakanjaki wilauna pakanjaki tujuan ujian itu aja tak kadana tanya tu je dimo iya mato iya ini salah ini Bapak apa dan sekalian. Jadi ujian apapun kedudukan kita, posisi kita Bapak-bapak dan Ibu sekalian, kesemuanya itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Saya kira seperti itu Pak. Jadi lay uji mana ki di? Uji mana ki? Semuanya diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira demikian Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa ta'ala memanjangkan usia kita dalam ketaatan beribadah kepadanya, diberikan kesungguhan untuk mendalami ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu-ilmu yang membuat kita semakin dekat dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Bapak-bapak dan Ibu sekalian, segala hal yang benar tentunya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala kekurangan-kekurangan tentu adalah keterbatasan kami sebagai hambanya. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik bi rahmatika. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma aslih dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Allahumma aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbi ghfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.